Renungan Harian Minggu 30 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-22. Syarat mutlak menjadi pengikut Kristus adalah memikul salibnya. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 7-9. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1-2 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 21-27. Saudara-saudariku terkasih, kita lebih senang mendengar cerita Yesus sebagai tokoh yang lemah lembut, suka menolong, riang gembira dikerumuni anak-anak, atau dengan belas kasihan ia menggendong seekor domba yang hilang dan ditemukannya kembali. Kita juga harus senang melihat sikap Yesus yang ditampilkan sebagai pribadi yang tegar, kritis, berani, dan juga keras dan kasar terhadap ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kadang terhadap murid-muridnya. Ambillah contoh ketika ia marah dan mencungkir balikan meja para pedagang di Bait Allah, yang salah mempergunakan tempat doa sebagai tempat jual beli. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Santo Matius menampilkan pertemuan khusus Yesus dengan murid-muridnya. Ada beberapa hal yang ditampilkan Matius dalam pertemuan itu. Pertama, pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita. Yesus secara jujur mengatakan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Di sana ia akan mengalami penderitaan di tangan para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini Yesus tegas mengatakan bahwa nasibnya menjadi Mesias adalah menderita, wafat dan bangkit. Melalui sengsara, wafat di salib, Yesus membuktikan ketaatan pada kehendak Allah. Kedua, tanggapan Petrus. Petrus terkejut dengan perkataan Yesus ini, maka ia berani menarik Yesus ke samping dan berkata, "Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Petrus bertindak demikian karena ia tidak membayangkan Mesias seperti dikatakan Yesus. Yang dibayangkan Petrus adalah Mesias yang jaya, bukan yang menderita. Mesias yang berkuasa dan memerintah, bukan melayani. Yang memiliki banyak harta, bukan miskin. Petrus belum memahami benar-benar pribadi Yesus dan misi perutusannya. Ketiga, teguran keras Yesus kepada Petrus. "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yesus tegas mengatakan bahwa yang dipikirkan oleh Petrus adalah pikiran iblis, bukan pikiran dan kehendak Allah. Karena itu ia mengatakan, "Jangan engkau menjadi batu sandungan bagiku." Sikap Petrus dinilai sebagai penghambat perjalanan Yesus ke Yerusalem dalam rangka memenuhi kehendak Bapa. Artinya, Petrus mengajak Yesus untuk tidak setia kepada kehendak Bapa. Keempat, ajakan untuk mengikutinya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ia memberikan 3 tuntutan atau syarat menjadi muridnya, yakni menyangkal diri, artinya hidup tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi pada Kristus. Mereka harus memikul salib seperti Yesus, artinya siap menanggung penderitaan dan mati di salib. Ini semua adalah jalan hidup Yesus, maka ikutilah Dia. Hiduplah seperti Kristus. Saudara-saudariku terkasih,
apa pesan Yesus untuk kita. Jalan hidup dan tuntutan Allah dan Yesus memang sulit dimengerti dan sangat berat. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama merasa ditangkap oleh Allah untuk dijadikan nabi dan diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Ada tantangan, penolakan dan perlawanan silih berganti, tetapi Yeremia sebagai nabi harus siap untuk mewartakan sabda Allah. Kita juga seperti Nabi Yeremia dan para murid dituntut untuk menyangkal diri, memikul salib, dan hidup seperti Yesus. Kita ditugaskan bukan untuk mencari kesenangan sendiri, kekayaan atau jabatan, atau posisi yang baik. Tetapi Yesus mengajak kita untuk mencari kemuliaan melalui peristiwa salib, mencari kebangkitan melalui peristiwa kematian, dan mencari suasana Paskah, haleluya, melalui peristiwa wafat Yesus. Inilah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Karena itu, bagi Paulus, hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan itulah ibadat yang benar, dan liturgi baru mempunyai arti sejauh menjadi persembahan diri sendiri sebagai kurban yang hidup. Maka untuk menghormati dan melayani Tuhan, kita harus mengubah diri kita sedemikian rupa sehingga hidup kita bukan lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berakar dalam Kristus. Mari kita coba. Semoga kita berhasil memikul salib Kristus sampai ke Golgota. Amin.